itu alhamdulillah kami bisa di sini itu gak dari awal lagi karena sudah punya konsep, sudah punya community juga. Jadi kita lebih enak lah. Jadi kita nggak dari awal dan itu yang saya syukuri. Ketika kita baca buku kan kayak ibaratnya kita nonton film nih. Kita tahu film ini bagus, tapi kita nggak mau nyimpan sendiri. Kita pengen orang lain juga merasakan. Bahkan nggak cuma merasakan, dia juga ngebaca, dia juga melihat, menonton gitu kan. Itu kayak ada rasa enak gitu, nggak cuma kita pendam sendirian. Itu sih yang mungkin teman-teman paling paling rindukan kalau sudah book party. Halo teman-teman, kali ini saya kembali lagi bersama podcast Samarinda Design Hub. Nah, spesial banget nih, narasumber kita kali ini adalah salah satu dari community coordinator Samarinda Book Party. Kira-kira apa ya alasannya beliau ini datang sebagai narasumber di podcast kita kali ini? Oke, kita sapa dulu ya. Oke, bagaimana kabar ya Kak Abdul Rahman? Iya, alhamdulillah baik. Oke, Kak. Nah, jadi gimana sih, Kak, kok bisa membuat podcast kolaborasi bersama Samarinda Design Hub? Oke. Sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia berkolaborasi dengan kami di sini. Mungkin kalau kita tarik ceritanya itu waktu itu pertama kali saya kan dari Bupati mau mengadakan acara 1 tahun, namanya itu distrik literasi. Nah di situ kami kepikiran untuk mengundang namanya Pak Syafruddin Pernyatta, ya. Dan ternyata Pak Syafruddin ya, mempunyai anak namanya Mas Ramadan dan mempunyai channel dan komunitas Samarinda Design Hub. Nah disitulah kami tertarik untuk bekerja sama karena kami juga pernah kepikiran untuk punya sebuah program podcast ya dan juga berkolaborasi dengan komunitas lain. Itu alhamdulillah kami bisa di sini itu gak dari awal lagi karena sudah punya konsep, sudah punya community juga. Jadi kita lebih enak lah. Jadi kita nggak dari awal dan itu yang saya syukuri bisa ada di sini. Oke, baik. Jadi memang apa ya namanya? Emang relawan aja ya, Iya, Kak jadi ya sifatnya untuk relawan sih. bisa berkolaborasi dengan salah satu komunitas yang hebat ya, yaitu Samarinda Design Hub ini. Ya, amin amin. Oke, oke. Nah, selanjutnya nih untuk mungkin ya banyak ya teman-teman yang masih belum tahu apa Iya. sih komunitas Samarinda Book Party itu. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, jadi Samarinda Book Party itu adalah regional atau cabang dari komunitas Indonesia Book Party yang ada di Jakarta. Jadi kalau dari Indonesia Book Party itu awal mulanya di Oktober 2024. Nah, ketika itu saya juga akhir-akhir 2024 kan lagi ada kegiatan di Jakarta, tapi saya nggak sempat ikut Jakarta Book Party waktu itu. Dan saya kepikiran, kayaknya bagus nih kalau dibawa ke Samarinda. Dan alhamdulillah di awal-awal Februari, tapi sempat terjeda karena mungkin ada pemilu, jadi saya startnya di bulan Maret dan alhamdulillah dari pusat juga nerima ada di Samarinda. Dan kami mengadakan kegiatan itu di awal Maret tahun 2024 pertama di Islamik. Ya, sampai sekarang itu kalau nggak salah acaranya sudah sampai ke 39. Sudah setahun lebih. Dan jadi kalau teman-teman nggak tahu apa sih itu book party itu konsepnya seperti kita baca buku bareng aja. Buku yang sudah kita baca, yang akan kita baca, bahkan yang sedang kita baca, itu kita sharing aja. Jadi konsepnya kalau kita gathering itu kan misalnya weekend nih. Jadi kita buat per kelompok, misalnya satu kelompok ada isinya 1-5 orang. Paling banyak 10 lah. Nah, jadi kita sharing aja. Jadi luar gantian, yang ini baca buku A, B, C, D, ada yang nanya, sharing gitu. Jadi lebih ke santai aja. Oke, jadi memang konsepnya Samarinda Book Party itu ya mungkin buat teman-teman yang suka baca buku tapi tidak punya teman buat sharing ya. Karena ada rasanya tuh enak sih. Ketika kita baca buku kan kayak ibaratnya kita nonton film nih. Kita tahu film ini bagus, tapi kita nggak mau nyimpan sendiri. Kita pengen orang lain juga merasakan. Bahkan nggak cuma merasakan, dia juga ngebaca, dia juga melihat, menonton gitu kan. Itu kayak ada rasa enak gitu, nggak cuma kita pendam sendirian. Itu sih yang mungkin teman-teman paling paling rindukan kalau sudah book party. Iya benar, untuk bisa berbagi ya, berbagi cerita ya ke teman-teman yang lain. Betul. Oke. Selain itu nih,
selain untuk berkumpul dengan teman-teman ya, dengan konsep book party itu, Iya. apalagi sih kegiatan Samarinda Book Party? Kegiatannya yang lain mungkin kalau ada undangan dari komunitas ya, pernah juga kita diajak untuk buka stand booth misalnya dari pengelola mall juga, dan apa namanya event-event. Selain itu juga ada talk show, pernah juga talk show, dan ada juga book talk, dan juga undangan-undangan dari toko buku seperti itu. Berarti beragam ya Kak ya, Iya, jadi nggak nggak cuma itu. cuman kegiatan book party Party. saja, tapi juga ada kadang ke pameran Iya. ya, jadi buka booth memamerkan apa nih Kak yang Nah, dipamerin? jadi kita tuh kan ada buka sumbangan buku ya. Jadi yang dipamerkan itu ada buku-buku yang disumbangkan dari dari anggota komunitas ya. Jadi mereka sumbangkan buku, bebas bukunya apa aja. Kadang juga ada buku-buku yang memang kita dapat dari sumbangan toko buku. Kemudian ada juga kita dapat buku dari dinas-dinas seperti dinas perpustakaan provinsi. Itu. Jadi kita apa namanya pamerkan aja di situ. Jadi orang bisa baca. Kalau untuk meminjam itu nggak bisa. Kalau meminjam biasanya itu pada saat book party saja, dan itu memang orang yang memang sudah sering. Jadi karena khawatirnya kan ini buku komunitas gitu. Jadi minjamnya ketika dia sudah sering, jadi kita bisa scan, tinggal isi data, dia bisa minjem bawa pulang. Oh baik, jadi yang minjem itu hanya untuk orang-orang tertentu ya Kak? Iya, berarti sudah anggota lah. Iya benar. Oke, jadi selain adanya konsep book party itu ya Kak ya, jadi kan sudah dapat ini ya, banyak buku ya? Iya. Itu kira-kira kalau dihitung jumlahnya berapa ya Kak? Waduh, kita itu sebenarnya masih proses pendataan ya, tapi kalau dilihat itu mungkin ada 4 dus besar itu. Kemarin kita pamerkan waktu acara distrik literasi, itu ada per genrenya, ada self improvement, ada anak-anak komik ya, ada juga buku novel. Jadi itu mungkin ada 300-400 mungkin, tapi masih proses pendataan karena kita juga ada proses transisi tim namanya book lending manager itu untuk peminjaman buku. Jadi kita juga masih proses pendataannya. Oke, baik. Jadi banyak. Alhamdulillah ya sudah banyak ya Iya. Kak ya. Dan itu makanya kita juga masih bingung karena selama ini kita masih menaruh di salah satu tim kita, rumahnya di Sirat Salman. Oke, jadi masih ditaruh di salah satu anggota tim ya bukunya. Oke. Kemudian nih untuk yang mungkin ya memang teman-teman yang masih belum tahu, kalau misalnya mau ikut Samarinda Book Party, kegiatannya tuh kayak gimana sih Kak? Sebenarnya kalau kita tuh nggak ada syarat mau ikut book party. Kita kan ada book party nih untuk misalnya besok nih hari Minggu. Sebenarnya kalau mau ikut langsung datang aja, nggak masalah, nggak perlu daftar, nggak perlu ngelis di grup. Tapi pada umumnya teman-teman tuh bisa langsung ke Instagram, itu ada link grup WhatsApp, klik aja nanti bergabung ke grup WA. Itu biasanya kalau kita sudah mau acara, kita ngelis tuh siapa aja mau hadir. Ya kan misalnya 1, siapa, 2, siapa, sampai seterusnya. Itu di list. Jadi kita dari pengurus tuh tahu, oh ternyata yang hadir nih insya Allah ada 30 orang yang hadir. Nah, jadi kita bisa memperkirakan nanti tim ini bisa mengatur sedemikian rupa untuk per kelompok. Nah, itu. Tapi biasanya kalau mau hadir aja, nggak perlu daftar. Jadi kalaupun mau langsung ke grup lebih enak. Jadi kita tahu siapa aja nih hadir, siapa tahu ada teman gue ini kan. Nah, terus tuh juga teman-teman bisa selain itu datang aja langsung, bawa temannya juga bisa, nggak perlu list juga nggak masalah. Oke, jadi bisa langsung datang aja ya? Iya. Oke, kalau misalnya untuk teman-teman yang nggak punya buku nih? Oh, nggak punya buku? Iya tadi, karena kami ada buku dari komunitas, nggak wajib sebenarnya bawa buku tuh. Nggak masalah ya? Justru ada juga orang yang nggak sama sekali suka baca buku, karena dia diajak temannya kan suka baca buku tapi dia nggak ada teman. Nah, tapi lambat laun temannya itu suka baca buku karena ketika dia sharing dia dikenalkan banyak buku kan, nggak cuma buku-buku novel tapi mungkin ada sejarah segala macam, dia jadi suka baca buku. Oke, jadi bisa bikin orang-orang juga terinspirasi yang lah. awalnya tidak suka membaca buku jadi suka membaca buku karena dari sesi sharing itu ya Kak? Iya, walaupun ada terpaksa juga, tapi ya alhamdulillah. Iya, karena memang salah satu dari misinya dari Samarinda Book Party adalah untuk itu ya, untuk meningkatkan literasi teman-teman yang ada terutama di Samarinda. Kalau awal mulanya sebenarnya
kita ingin memfomokan baca buku Oke. secara santai, ya FOMO kan? ya. Iya. Sebenarnya FOMO itu nggak bagus ya dalam konotasi ini, tapi ketika mereka sudah dapat feel-nya ternyata ke bawah sampai sekarang, dan itu yang dirasakan oleh banyak teman-teman di Summer Book Party. Oke. Selain bisa menambah referensi buku, apa aja sih Kak manfaat dari ikut Summer Book Party? Manfaatnya ya banyak sih. Mungkin kalau salah satu yang saya rasakan tuh manfaatnya bisa ketemu teman yang banyak banyak punya referensi buku-buku yang menarik ya. Ketika itu saya nggak tahu nih buku apa yang bakal saya baca, masa bacain novel terus kan, tapi ada dia baca buku sejarah, oh ternyata sejarah juga menarik nih, saya baca lagi. Itu satu menariknya. Kemudian yang menariknya lagi, ternyata di sini tuh kita bisa ketemu banyak orang-orang dari berbagai komunitas. Tadinya saya taunya, oh ternyata ini cuma buku party aja, tapi ternyata mereka juga berjaring di komunitas lain. Jadi kita tuh saling mengenal. Jadi dapat link baru lagi, ya cuma teman baru tapi link baru, bisa mengarah ke pekerjaan, bisa sampai bahkan sampai mengarah ke jodoh juga bisa loh di sini. Relasi ya. Ya relasi lah di situ penting banget di sini. Dan manfaat lainnya selain itu kayak terutama dari pengurus ya, dari timnya juga bisa banyak dapat dari Jakarta ya kan. Di Jakarta kan memang sering ada kayak pelatihan-pelatihan kayak gitu. Nah kalau saya pribadi itu sangat bermanfaat, misalnya public speaking, misalnya pelatihan dasar dari komunitas, kemudian literasi juga, dan kadang juga mereka mengadakan Zoom juga kayak gitu, mengundang penulis atau narasumber-narasumber yang memang lokal dan nasional. Itu bagus sih menurut saya. Bermanfaat ya buat pengurusnya. Oke, baik. Lanjut nih, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa saja sih tantangan ya ketika mau ngadain acara Samarinda Book Party? Tantangannya yang paling terberat kan Samarinda ini apa ya, kita nggak tahu cuacanya, itu yang paling berat sebenarnya. Kadang kita mau ngadain acara sore ya di Taman Cerdas misalnya, di Edu Park sekarang namanya, itu kita udah rencanain nih, ternyata tiba-tiba hujan. Nah jadi kita pernah pada saat suatu waktu kita rencanain di Taman Ekologis di Anang Hashim, tapi karena memang hujan lebat jadi acaranya kita cancel. Dan itu banyak para bookmates sebutannya di Samarinda Book Party, bookmates itu pada kecewa karena acaranya di cancel. Tadi karena hujan kita nggak bisa prediksi cuaca itu. Makanya kita tuh kalau sudah acara paling nggak kita ada opsi indoor dan outdoornya. Nah bahkan ketika cuacanya lagi hujan-hujan di Samarinda, itu mau ngomong kita ngadainnya di kafe. Dan alhamdulillah sebenarnya nggak sedikit juga yang berminat karena kan santai di kafe. Tapi kan kalau di taman kan lebih dapat feel book partinya kalau di taman. Nah itu jadi akhirnya di situ. Yang kedua selain cuaca itu lebih ke apa ya, dari segi support aja sebenarnya dari pemerintah misalnya. Kita kan sebenarnya komunitas ini kan perlu dana misalnya. Banyak tuh teman-teman yang nanya, ini kok apa namanya nggak ada apa namanya makanannya minumannya gitu misalnya. Ya kita memang tidak menyediakan itu karena kan kita komunitasnya nirlaba ya. Ya udah kalian bisa, jadi kami itu paling buat disclaimer, silakan bawa tumbler sendiri, bawa makan sendiri karena kita tidak ada menyediakan itu. Itu. Jadi mungkin itu mereka harus mengerti gitu. Karena kan ada itu yang nanya, kadang kita kan kalau ada bicara kita bikin feedback ya, biar kita tahu apa aja yang kurang segala macam. Kok nggak ada minumannya ini? Oh enggak, bilang gitu kan, kita kasih pengertiannya ke mereka. Gitu. Jadi ketika mereka sudah mengerti dan alhamdulillah masih terus berdatangan. Ya karena memang namanya kita juga sebuah komunitas ya. Jadi ya untuk masalah hal-hal seperti itu ya mohon maaf sekali ya. Iya, tapi memang kalau kecuali acara-acara besar kayak talk show segala macam tuh pasti kita usahakan ada karena kita mencari sponsorship di luar. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira bakalan ada apa sih, kan kemarin sudah ada acara distrik literasi ya Kak?
kira-kira di book party bakalan ada acara lagi nggak selain book party maupun talk show? Iya. Banyak sih kira-kira ada mungkin lagi nggak? hal-hal yang tidak kita sangka ya. Kayak semacam kita sedang podcast sama Design Hub ini kan tidak masuk dalam perencanaan kita. Dan alhamdulillah tiba-tiba ada dan berjalan. Dan itu yang mungkin kita nggak tahu ke depannya bagaimana, tapi untuk ke depannya mungkin yang tadi ya masih berharap akan terus ada disertasi untuk nextnya. Kemudian acara-acara besarnya sih kita masih belum tahu, tapi dalam waktu dekat paling nggak teman-teman tuh berharap kita punya karya bersama lah. Misalnya kita punya buku bersama, antologi segala macam Antologi gitu. ya. Ya atau apa gitu. Jadi punya karya nggak cuma kita berkumpul kayak gitu. Betul. Ya itu salah satu yang mungkin memang Bookmatch tunggu-tunggu juga kali ya Kak ya, karena selain kita membaca ya kita juga bisa lah ya sambil menulis gitu ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak. Kira-kira apa sih harapan Kakak untuk Samarinda Book Party ini ke depannya? Oke. Kalau harapan kami ya di komunitas ini supaya kita bisa lebih diperhatikan lagi lah. Karena banyak komunitas literasi di Samarinda, tapi dalam jangka waktu beberapa tahun itu mati atau bahkan tidak ada penerusnya. Itu mungkin gimana caranya pemerintah juga memberikan pendampingan ya gitu. Karena sayang aja komunitas itu muncul lahir tapi mati lagi. Nah, kalau sudah ada supportnya entah itu dari pendanaan, entah itu dari pendampingan, itu tuh sangat-sangat bermanfaat. Supaya kita tuh sebenarnya bukan malah tapi kita selalu dirangkul untuk terus bersama gitu. Dan di Samarinda tuh banyak komunitas literasi, tapi orang-orang tuh juga masih kurang tahu, masih kurang pendistribusian informasinya itu masih kurang. Nah itu makanya kita tuh selalu pengen book party itu menjadi wadah bagi anak-anak muda, walaupun genrenya tuh umurnya tuh nggak anak muda semua, tapi kalangan semua bisa masuk. Tapi paling nggak anak-anak muda tuh bisa berkumpul sebagaimana tagline kita di sini kita bisa kumpul bareng, piknik bareng, baca buku dengan santai di mana saja gitu. Itu aja? Itu aja sih. Oke, baik ya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari podcast kami ya, yaitu kolaborasi antara Samarinda Design Hub dan juga Samarinda Book Party ya. Saya sebagai moderator ya, Hana Putriani pamit undur diri dan juga Abdurrahman. Oke, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.